Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustazah Fitri Agustina, dan hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas materi pembelajaran kelas 4 SD, yaitu materi pada tema 4 subtema 3. Oke, baik. Dan Ibu Aulia Rahma, gimana nih Ibu Aulia Rahma? Silakan memperkenalkan diri nih di pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma SPDI. Alhamdulillah, tahun ini saya diberi amanah untuk mengajar di kelas 4, yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu. Baik, mungkin dari Ibu memulai pembelajaran hari ini, silakan Ibu. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio dimanapun berada, dan khususnya anak-anak penerus bangsa yang sekarang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap bersemangat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa serta belajar melalui siaran radio kesayangan kita, yaitu Radio Tuntung Pandang 102,3 MHz dalam program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Program ini terselenggara atas kerjasama antar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dengan Diskominfo Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya program ini sangat memudahkan anak-anak dalam menerima materi pelajaran dalam kondisi BDR seperti sekarang. Tidak terasa ya Ustazah, sudah beberapa bulan ini kita terpisah dengan anak-anak karena dampak pandemi dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang menganjurkan anak-anak kita untuk belajar dari rumah saja. Benar sekali Ustazah, rasanya sudah sangat rindu mendengar canda, tawa bersama anak-anak di dalam kelas. Ustazah berharap meskipun kita belajar dengan jarak jauh, hal ini tidak menyurutkan semangat anak-anak sekalian untuk giat dalam belajar ya, dan selalu menjaga pola hidup sehat. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah memudahkan anak-anak semua. Iya Ustazah, kita harus membiasakan pola hidup sehat, apalagi dengan keadaan seperti ini harus membiasakan cuci tangan dengan sabun, jika keluar rumah menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kita harus menaati protokol kesehatan. Ya Ustazah, baiklah anak-anak, sekarang Ustazah mau menyampaikan sebuah pantun dulu ya. Kecap manis campur pedas, malah dimakan dengan limun. Setiap habis beraktivitas, cucilah tangan pakai sabun. Masya Allah, bagus sekali pantunnya Ustazah. Sekarang Ustazah yang akan berpantun juga. Macan lapar mati di tanah, rusa lari karena diburu. Jangan keluar dari rumah jika tidak ada perlu. Nah anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini akan ditemani oleh dua Ustazah. Yang tadi Ustazah sudah berkenalan, yaitu Ustazah Fitri Agustina, dan sekarang Ustazah mengajar di SDIT Asal Amplehari. Selanjutnya yaitu ada Ustazah Aulia. Silahkan Ustazah untuk memperkenalkan diri agar anak-anak yang mendengar bisa saling mengenal. Terima kasih Ustazah, tadi sudah juga kita sama-sama berkenalan. Nama Ustazah Aulia Rahma SPDI. Ya Alhamdulillah, tahun ini tadi sudah diberikan amanah untuk menemani anak-anak kelas 4 di SDIT Asal Amplehari. Ya baik Ustazah, mungkin anak-anak sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pembelajaran hari ini. Langsung saja ya, hari ini kita akan belajar materi tema 4 subtema 3. Nah anak-anak kira-kira bisa tidak menebak materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang tahu? Mungkin silahkan Ustazah bisa langsung memberitahukan tentang materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini dan para pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk selalu belajar walaupun belajar dari rumah. Karena belajar bisa di mana saja dan kapan saja, bersama siapapun dan dengan media apa saja. Seperti sekarang kita menggunakan media elektronik yaitu radio. Ustazah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan berkah, marilah kita membaca doa bersama. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilham
birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, jangan membaca doa tadi semoga kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng dan menentukan pesan moral dalam dongeng. Materi ini juga sudah pernah dipelajari pada tema 4, subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita lanjutkan ke tema 4, subtema 3, yaitu dengan kompetensi dasar, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah setelah membaca dongeng, siswa mampu menilai cerita dengan baik dan mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan maupun tulisan dengan baik. Nah, Ustazah, tadi ada kata-kata dongeng ya. Apa itu dongeng, Ustazah? Ya, baiklah. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menentukan tokoh, kemudian alur cerita dan pesan moralnya. Umumnya, dongeng diceritakan secara lisan, secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian, ada yang tahu anak-anak apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa yang menjadi penentu tema cerita, sedangkan tokoh tambahan berperan untuk mendukung tokoh utama. Kemudian ada juga tadi kata kita telah menentukan pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dongeng. Kita juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kita perlu membaca dongeng terlebih dahulu anak-anak. Setelah itu kita bisa menentukan dengan cepat apa pesan moral pada ceritanya. Nah, biasanya di dalam sebuah cerita itu terdapat tokoh, sikap tokohnya, peristiwa kejadiannya, dan tentunya ada pesan moral berupa nasihat-nasihat. Benar kan, Ustazah? Ya, Ustazah, benar sekali. Sekarang kita bersama-sama mendengarkan dongeng ya. Ini ada Ustazah siapkan sebuah dongeng yang berjudul Kelinci dan Kura-Kura. Bisa anak-anak di rumah, jika ada buku penanya sambil kita pelajari, kita buka bukunya ya. Ada pada halaman 48. Kelinci dan Kura-Kura. Di sebuah hutan, ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba, kelinci datang menghampiri mereka dengan berlari sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku mendengarkan perkataan dari hewan lambat sepertimu? Pasti kalian iri karena tidak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Kura-kura tidak terima jika dia dan temannya diejek seperti itu. "Jangan sombong kau, kelinci. Kalau berani, mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat untuk mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian, dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun mendekati garis akhir.
Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan itu. Ya saja, tadi itu adalah cerita dongeng tentang kelinci dan kura-kura. Pada kesempatan hari ini kita sudah mempelajari tadi apa itu tokoh. Jadi dari tokoh ini kita bisa menentukan saja siapa saja yang berperan dalam dongeng ini, dalam cerita kelinci kura-kura. Tokoh yang berperan pada cerita itu ada siapa saja? Yang bisa ditangkap tadi ya, ada kelinci, ada kura-kura, ada bekicot, dan juga terakhir ada keong. Iya saja. Saya pernah lihat bekicot sama keong itu apa bedanya saja? Mirip-mirip terus saja. Iya, hampir mirip saja. Mirip ya. Ada tokohnya itu ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Kemudian dari cerita yang saya bacakan tadi, apakah kira-kira anak-anak ada yang sudah bisa mengira ya pesan moral itu berupa nasihat yang dapat kita ambil dari cerita tadi apa? Tentunya saja Fitri sudah sangat mengamati apa saja. Iya, mungkin dari yang saya tangkap tadi ya, pesan moral pada dongeng yaitu janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap bersemangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Seperti contohnya kura-kura tadi. Ya saja, pesan moral dari dongeng tadi kan kata saja janganlah sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap semangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Contohnya tadi seperti kura-kura ya. Terus berjuang dan dia akan berhasil melewati garisnya. Akan terus berjuang dengan gigih ya dan akan mencapai sesuatu. Oke ya. Itu saja yang kedua, itu kita akan belajar untuk menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Saja sudah pernah melihat apa itu peta pikiran berupa seperti apa ya saja? Peta pikiran itu berupa peta maksudnya kotak-kotak gitu saja ya, kotak-kotak kecil ya. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan ditulis dalam kotak-kotak peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Anak-anak, dalam menyampaikan ke dalam beberapa kalimat kita bisa menggunakannya atau kita bisa menuliskannya dengan sebuah peta pikiran. Dan kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Pada peta pikiran ada terdapat, yang pertama itu tentunya ada judul ceritanya ya dulu. Judul ceritanya apa, kemudian tokohnya siapa saja, cerita awalnya seperti apa, dan akhir ceritanya. Kemudian tidak lupa sepertinya tempatnya, dan sifat tokoh itu seperti karakternya, tokohnya seperti apa. Kemudian ada juga pesan moralnya. Tadi ada sudah saja membacakan tentang cerita kelinci dan kura-kura ya. Bisa kita tentukan saja sekarang judulnya tadi apa saja? Dari cerita tadi kelinci dan kura-kura. Ya. Sama seperti tadi ya. Kemudian ada tokohnya juga, ada kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong. Awal ceritanya, kura-kura mengajak kelinci lomba lari. Kelincinya menerimanya dan mengira anak akan menang dan dengan mudah. Kemudian akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir dan mengalahkan kelinci. Tempatnya yaitu adalah di hutan. Sifat tokoh, ada berapa orang tokohnya saja? Baik, itu kelinci dan kura-kura. Kelinci, sifat tokoh dari kelinci itu apa saja tadi? Kelinci tadi yang Ustazah tangkap sifatnya itu sombong dan besar kepala karena dia merasa dia yang akan menang karena yang dilawannya adalah kura-kura yang terkenal lambat berjalan. Iya, kemudian ada juga kura-kura. Sebenarnya kura-kura ini orangnya sangat gigih, sangat kuat. Dia orangnya pantang menyerah akan melakukan sesuatu apapun. Kemudian pada cerita kelinci dan kura-kura ada pesan moral. Dalam pesan moralnya itu tadi janganlah berbuat sombong dan menganggap rendah orang lain. Tetap semangat dan gigih dalam mencapai sesuatu. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada cerita lagi atau mau berdongeng lagi saja Fitri ya? Mungkin bisa kalau misalkan ada dongeng lagi ya sudah kita sampaikan satu buah dongeng lagi Iya, mungkin. biar anak-anak lebih mantap, lebih bisa menentukan apa isi dari ceritanya. Supaya anak-anak lebih paham. Iya, bagaimana cara menentukan tokoh, alur cerita, sifat tokohnya, dan pesan moralnya.
Baiklah saja, di sini ada lagi cerita saja, satu buah cerita tentang serigala yang tamak. Anak-anak, kita simak bersama-sama ya. Di sebuah hutan terdapat seekor serigala yang sedang lapar. Saat mencari makan, ia menemukan sarang puyuh. Di dalamnya terdapat 3 butir telur. Telur ini sungguh lezat. Aku akan memakannya, kata serigala. Setelah selesai, serigala itu pun pergi. Tak lama kemudian, burung puyuh kembali ke sarangnya dan kaget bahwa telur menghilang. Burung puyuh pun menangis sedih. Setelah itu, burung puyuh menceritakan kejadian tersebut kepada kancil. Beberapa bulan kemudian, burung puyuh kembali bertelur. Akan tetapi, kancil melarang burung puyuh untuk meninggalkan sarangnya. "Kenapa aku tidak boleh pergi mencari makan?" tanya burung puyuh. "Aku ingin membantumu. Aku punya rencana," jawab kancil. Rupanya, kancil mengajak burung puyuh untuk melihat sarangnya dari kejauhan. Tak lama kemudian, muncullah serigala yang mencari makan dan mencuri telur itu. Kancil dan burung puyuh kini sudah mengetahui siapa yang mencuri telur. Oleh karena itu, kancil dan burung puyuh membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada serigala agar tidak mencuri telur lagi. Burung puyuh meletakkan telur-telur palsu ke dalam sarangnya. Seperti biasa, saat melihat telur ada di sarangnya, burung serigala langsung ingin memakannya. Namun, betapa kecewanya serigala karena telur itu tidak bisa dimakannya. Biasanya itu tadi ada cerita tentang dongeng serigala yang tamak. Dari judulnya aja sudah serigalanya yang tamak ya. Ya, sudah kelihatan ya kalau serigalanya di sini yang tamak. Kemudian ada lagi di sana disebutkan tokoh-tokohnya, ada siapa saja saja. Iya, tokohnya yang pertama pasti serigala, kemudian ada burung puyuh dan seekor kancil. Ya, ada serigala ya saja, ada burung puyuh dan ada kancil. Serigala ini orang tadi sifat tokohnya tamak. Kemudian ada burung puyuh. Bagaimana sifatnya burung puyuh saja? Nah, burung puyuh ini sifatnya lumayan cerdik, cuman burung puyuh ini meninggalkan sarangnya lagi. Jadi telurnya tadi diambil lagi oleh serigalanya, serigala yang tamak tadi. Judulnya serigala yang tamak. Apa itu tamak? Tamak itu mungkin sama seperti serakah ya Ustaz? Iya, serakah, mengambil hak Hak milik orang lain. lain. Ya. Kemudian kita juga biasanya menerapkan pada anak-anak untuk saling berbagi, misalnya Iya, harus saling tolong menolong, sama seperti tidak mengurusi hidup dia sendiri, harus membantu orang lain, contohnya gitu ya. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari jika ada teman kesulitan maka saling Harus membantu. dibantu. Iya. Kemudian ada juga tadi burung puyuh. Burung puyuh itu sama seperti kancil tadi ya, orangnya cerdik juga. Iya. Di saat kancil ada nasihat, ada informasi, ada pemberitahuan, maka burung puyuh itu akan menjalankan apa yang dikatakan oleh kancil dan akhirnya mereka bisa berbuat baik bersama-sama. Kayak pesan moral dari cerita tadi adalah janganlah mengambil hak milik orang lain dan berbuat serakah. Artinya kita itu harus sama-sama berbagi, saling tolong menolong, jangan memikirkan diri sendiri. Ram di hutan. Setiap hari mereka berkicau dengan suara merdunya. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian, gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempelkan pada perangkapnya yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perekat, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan. Di saat rakyat yang merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Keesokan harinya, kalau si pemburu itu datang, kita berpura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya.
Dan keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat parkit itu sudah mati. Tidak bergerak lagi ternyata dia. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpeleset sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut. Lalu terbang seketika dan bebas. Hanya Raja Parkit yang belum lepas dari perangkapnya. Melihat ada suatu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akalnya. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik. Janganlah kau buang saya yang tidak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang parkit itu. Kabar tentang parkit yang ada bicara itu sambil juga kepada rajanya dia mengatakan. Raja mengutus pengawalnya untuk mencari parkit itu. Setelah penemuannya, Raja kemudian menukar parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya, si pemburu menolaknya. Namun, setelah ditawari uang yang sangat banyak, akhirnya si pemburu menyetujuinya dengan permintaan oleh raja itu. Di sebuah istana sang raja, parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari, dia selalu diberi makanan yang enak-enak. Walaupun semua keperluannya tercukupi, parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, parkit itu pun berpura-pura mati. Ketika raja melihat parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat bersedih karena memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga parkit itu melarikan diri dari terbang kembali ke hutannya. Raja dan para pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan tempat tinggalnya dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Ya anak-anak, tadi ada cerita rakyat, sebuah cerita yaitu berjudul Raja Parkit yang cerdik. Pada materi hari ini kan sudah ada yaitu menentukan tokoh, siapa tokohnya, kemudian sifat tokohnya seperti apa, dan bagaimana pesan moral atau nasihat dalam cerita itu. Sepertinya Ustazah Fitria sudah menyiapkan ini, sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah ini. Ustazah, dari cerita Raja Parkit yang cerdik tadi ada siapa saja ya tokohnya saja? Ya, tokohnya ada Raja Parkit tentunya ya, Raja Parkit, kemudian rakyat burung parkitnya sendiri, kemudian ada pemburu yang menangkap mereka, dan yang terakhir ada raja. Iya, ada serigala, ada burung parkit, kemudian ada raja parkitnya ya. Iya, raja burungnya. Raja burungnya. Kemudian sifat dari tokohnya itu seperti apa saja? Nah, sifat tokohnya ini burung parkit, raja burung parkit dengan rakyatnya ini, menurut saya sifat tokohnya itu cerdik ya, karena mereka berpura-pura mati saat ditangkap oleh pemburu. Dan pada akhirnya Raja burung ini kembali ke rakyatnya, ke hutan tempat tinggalnya mereka, dan berkumpul bersama keluarganya lagi. Sedangkan sifat tokoh dari pemburunya itu yaitu serakah, karena dia berpikir dengan dia menangkap burung-burung parkit itu, dia dapat menjualnya dan menghasilkan uang yang banyak. Dan kenyataannya bahwa ternyata burungnya lebih cerdik daripada pemburunya. Terus saja. Kemudian ada juga pesan moral dari cerita tadi saja. Bisa kau saja menceritakan bagaimana pesan moralnya? Mungkin pesan moralnya kurang lebih sama seperti dongeng pada yang sudah diceritakan tadi, yaitu tadi sepertinya sama saja ya. Serigala itu sama dengan diri sendiri. Pemburu, menginginkan
hak yang bukan miliknya sendiri, menginginkan hak milik orang lain. Ya tadi pemburunya ini sengaja mencuri atau mengambil semua burung untuk dijualnya, dan itu merupakan sifat yang tidak baik, yaitu serakah. Iya, serakah sama seperti tamak tadi saja, dia mengambil hak orang lain, dia tidak mau membantu orang lain. Ya anak-anak, alhamdulillah sampai di sini sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita hari ini sudah mempelajari tentang dongeng. Apa itu dongeng? Yaitu cerita yang sebenarnya benar-benar tidak benar-benar terjadi. Dalam suatu dongeng itu terdapat ada tokoh, alur cerita, dan pesan moralnya. Di kesempatan berikutnya nanti kita akan belajar tentang tokoh juga, kemudian tentang peta pikiran seperti apa sehingga menjadi sebuah cerita yang baik. Umumnya biasanya dongeng itu diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian tadi sudah mempelajari juga tentang tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Misalnya dalam suatu dongeng ada cerita dongeng itu ada terbuat tokohnya seperti hewan atau tumbuhan. Berdasarkan perannya biasanya tokoh itu diceritakan ada dibagi menjadi dua. Yang pertama biasanya ada disebut sebagai tokoh utama, yaitu yang utama menciptakan tokoh yang pertama kalinya, dan ada tokoh tambahan atau tokoh pendukungnya. Kemudian dengan menentukan tokoh, alur cerita, pesan moral, kita bisa menuliskan, atau jika ada sebuah cerita bisa kita rangkum, kita tuliskan menjadi sebuah peta pikiran. Peta pikiran itu menggunakan kotak-kotak tadi ya saja. Iya, benar sekali. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan informasi dalam sebuah bacaan. Informasi ditemukan dituliskan dalam sebuah kotak-kotak kecil. Kemudian ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Yang anak solih dan solihah dapat semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini dan dapat menyampaikan ke dalam beberapa kalimat. Nanti jika ada perintah atau ada tugas dari ustadz-ustadzah di sekolah, pasti tentunya kalian akan membuat sebuah peta pikiran. Peta pikiran itu istilahnya seperti kita merangkum dari sebuah cerita itu, tapi dimasukkan dalam sebuah kotak-kotak. Bukan seperti komik, Bu? Bukan ya, komik itu ada gambar-gambarnya ya? Tidak pakai gambar, cuma tulisan. Tulisan doang. Iya, anak-anak bisa menuliskan. Oke, ya paham anak-anak ya. Oke, silakan lanjut, Bu. Kemudian kita juga bisa menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan sebuah peta pikiran tadi. Mungkin anak-anak jika ada yang punya di rumahnya buku pena 4D bisa dilihatkan. Di sana ada sebuah kotak-kotak. Yang pertama tadi kita dapat menentukannya dengan menuliskan tokoh-tokoh, siapa saja nama cerita dalam cerita tersebut. Kemudian ada cerita awalnya seperti apa, kemudian cerita akhirnya, dan tempat kejadiannya di mana. Terakhir yaitu tadi ada sifat tokohnya juga. Kemudian terakhir ada pesan moral. Pesan moral itu sama seperti isinya seperti nasihat-nasihat yang dapat kita ambil dan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang bisa ditiru, Bu ya. Iya. Bukan yang harus ditinggalkan. Kalau untuk pemburunya tadi jangan ditiru, Bu ya. Iya. Nah, ada rajanya juga tadi diakali burung. Iya. Jangan ditiru juga. Kita sebagai manusia harus pintar, Bu ya. Iya. Bisa memilih mana yang baik. Nah, harus pintar dari binatang gitu ya. Iya. Oke, baik, Bu. Terima kasih luar biasa hari ini ya tentang cerita dongeng yang sudah disampaikan oleh ibu kita. Mungkin ada pesan moral terakhir untuk anak kita dari cerita dongeng yang diambil secara umum mungkin, Bu. Ya, harus pintar atau gimana, Bu? Ya, dari pembelajaran hari ini mungkin ada pesan dari Ustazah untuk anak-anak sekalian yang lagi belajar di rumah. Kalian walaupun belajar di rumah harus tetap semangat, dan dalam dongeng itu sebenarnya banyak sekali cerita yang bisa kita ambil hikmah atau yang bisa kita petik dari pelajaran sebuah dongeng itu, sebuah cerita itu. Salah satunya tadi sudah Ustazah contohkan seperti cerita yang terjadi pada serigala yang serakah. Itu. Jadi kita bisa memilih, kita bisa menentukan mana sifat yang bisa kita ambil dan mana yang bisa kita hindari. Contohnya kita tadi harus saling tolong-menolong, harus membantu satu sama lainnya, kemudian harus terbiasa dalam lingkungan yang berbagi, istilahnya jangan memikirkan diri sendiri, harus bersama-sama. Seperti Bu Raja Pakit tadi, Bu ya, dia memikirkan rakyatnya supaya bebas gimana caranya, katanya gitu tadi ya. Iya. Nah, sampai-sampai dia sendiri terkurung. Tertinggal sendiri. Itu pemimpin yang baik gitu ya. Iya. Lebih mendahulukan rakyat. Mengutamakan rakyatnya daripada diri sendiri. Baik, luar biasa banyak pesan moral yang bisa diambil ya. Tapi Bu, saya mau tanya, Bu,
untuk penyampaian dongeng ini apakah memang perlu dijelaskan dulu Bu? Itu nanti takutnya anak-anak salah ambil hikmah gitu loh, maksudnya harus diceritakan ini hikmahnya seperti apa, ini yang baik seperti apa, mungkin perlu itu ya Bu. Kalau untuk di dalam dongeng ini biasanya kita harus bisa membacanya dengan cermat dulu. Kita baca dongengnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita bisa memilih dari cerita itu poin mana kira-kira, kata-kata mana kira-kira yang menunjukkan bahwa ini bisa menjadi pesan, ini bisa menjadi nasihat untuk mereka yang membacanya. Seperti itu. Kalau yang menceritakan tuh? Kalau yang menceritakan? Kalau yang menceritakan mereka harus cerita ini poin ini nanti bagus dituruti, maksudnya gitu Bu. Gimana? Harus diceritakan atau enggak Bu? Untuk Saya takutnya jangan-jangan anak-anak nanti salah ngerti gitu loh. diceritakan Jadi wajib ya gitu ya, wajib diceritakan, dijelaskan maksudnya. Iya, dibacakan dongengnya. Baik ya, jadi perlu guru ternyata ya. Iya, gitu. Pak. Ada guru, ada murid, ada Betul. siswa. Jangan baca sendiri, nanti lihat di YouTube, wah ini yang diambil, yang jeleknya ini. Keliru. Yang salahnya. Nanti salah ya. Kan di YouTube juga media sosial juga ada cerita-cerita dongeng seperti ini Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Mungkin masih ada yang perlu ditambahkan Bu? Ya mungkin untuk dongeng sendiri anak-anak biasanya sudah banyak mempunyai buku-buku cerita Pak di rumah kan. Ya. Nah biasanya yang paling terkenal itu dongeng-dongeng si kancil. Kancil dan buaya. Iya benar sekali. Si Sering kancil. ditemui. Saya Iya. sering baca dulu waktu kecil itu. Iya sama Sering Pak. saya coba. Berarti baca. Iya. Kancil dan buaya, Kancil dan kura-kura dan kura-kura, kelinci. ular. Iya banyak itu kancilnya sudah menipu. Memang Banyak ceritanya binatang. dongeng itu dari dulu ya Iya. sampai turun-temurun. Ya, dari sebuah kejadian itu ada yang menipu, ada yang bisa diambil, maksudnya menipu jangan diambil ya. Iya. Yang cerdiknya itu yang diambil Iya. ya. Yang kancilnya bisa melompati buaya Iya, yang iya. terhitung sampai dia selamat Digaris. tidak jadi Iya. dimakan. Hmm, Iya. Cerdiknya itu ya. Iya. Kalau cerdik itu dibahasakan ke Indonesia apa Bu? Pintar atau gimana Bu? Iya, Seperti pintar, pintar. pandai ya. Pandai dia. lebih mempunyai banyak Kelebihannya. kelebihannya. Iya. Kalau pintar saja kan Pak Tidak, banyak Iya. yang pintar. Kalau cerdik Cerdik itu ini lebih dia bisa Memilih dan Milih, memilah ya. iya benar. Oke, ya berarti lebih baik cerdik ya daripada pintar ya. Iya. Harusnya dua-duanya sih. Iya dua-duanya. Baik Bu, terima kasih luar biasa ya ilmu kita yang didapat hari ini. Mungkin closing silakan. Ya, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak yang sudah mendengarkan penjelasan kami tadi. Semoga anak-anak tetap bersemangat ya untuk belajar dari rumah, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan doa kafaratul majelis atau doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.